Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وقال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أجلد وما أجلد بلغ المنزل على صراط الله الغالية على صراط الله الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan jamaah rahimakumullah, masyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berbahagialah malam ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat yang besar. Nikmat iman, tidak semua orang diberikan nikmat iman. Kemudian Islam, tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dijadikan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini alhamdulillah kita duduk dalam majelis yang banyak daripada maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mafhum daripada hadis majtama qaumun min baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa tadarasuna bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarakumullah fi man indah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa suatu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah saling mengajarkan kitabullah yaitu Al-Qur'an, maka Allah SWT akan turunkan itu nazalat alaihim sakinah, maka diturunkan daripada ketenangan jiwa, wa ghashiyatuhumur rahmah, dicurahkan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan kemudian dikerumuni para malaikat yang mulia, dan yaitu kita nama-nama kita ini disebut oleh Allah SWT di majelis daripada majelis yang mulia. Maka alhamdulillah malam ini itu anugerah yang besar pada kita semuanya. Ini yaitu suatu nikmat yang besar kita di sini. Kemudian dalam kesempatan ini saya akan yaitu menyebutkan daripada yaitu surat Al-Imran ayat 16 dan 17. Itulah ciri-ciri orang yang akan masuk surga, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirin was-shadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirin bil ashar. Jadi orang yang mengatakan alladzina yaquluna rabbana, ya Tuhan kami beriman kepada Allah. Rabbana innana amanna, sudah kami beriman kepada Allah ya Allah. Setelah kita itu mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfir lana dzunubana. Itu setelah beriman apa? Kita minta ampun ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan pelihara kami dari azab api neraka. Ini itu daripada yaitu orang yang bertakwa tadi, jadi orang yang beriman. Kemudian apa sifatnya? As-sabirin, sabar. Maka bulan Ramadan ini termasuk juga syahrul sabar, bulan kesabaran. Sabar apa? Menahan diri kita ini daripada perbuatan yang membatalkan puasa, supaya kita betul-betul kesabaran ini wujud. Mestilah kita ini yaitu berlatih. Segala sesuatu ini berlatih, ya. Semuanya itu untuk menahan diri kita dengan sabar, itu dengan salah satunya dengan puasa ini. As-sabirin was-shadiqin, itu orang yang benar atau jujur, benar dalam perkataannya maupun perbuatannya.
kita benar beriman kepada Allah SWT. Dan perbuatan kita ini yaitu supaya iman kita ini benar, yakin kita benar kepada Allah SWT. Wal qanitin, kemudian orang yang selalu taat di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Ini supaya dalam keadaan apapun kita taat kepada Allah SWT dan Rasulnya di mana saja. Kemudian apa? Selanjutnya wal munfiqin, orang yang selalu berinfak, menginfakkan hartanya untuk menolong saudara kita. Masya Allah, saudara kita di Palestina menguras air mata. Kita melihat kadang-kadang Masya Allah nggak tega mereka dalam keadaan terdolimi, maka termasuk di antara tadi ciri-ciri orang yang beriman ahli surga, orang yang selalu berinfak. Orang bahagia juga orang yang bisa memberi, itulah orang bahagia. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang yang beristighfar di waktu sahur. Maknanya apa? Bangun malam bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam kehidupan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis daripada surat Ali Imran ayat 16 dan 17. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah, dan ciri-ciri orang yang akan masuk surganya Allah SWT. Kemudian surga ini ada yaitu tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Maka kita kalau berdoa kepada Allah, minta pada Allah SWT, mintalah kita ini berdoa minta surga apa? Surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Maka ini ciri-cirinya ya ada dalam surat Al-Mu'minun, yaitu ayat 1 sampai 11. Ini yang itu secara ringkas saya sampaikan. Yang pertama apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang dalam sholatnya ini khusyuk, tawadu kepada Allah SWT, benar rukun-rukunnya, zahir batinnya daripada sholatnya khusyuk, hatinya juga khusyuk terhadap Allah SWT, tumbuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Ini pertama. Yang kedua apa? Rahmatullah. Alladzina itu orang yang meninggalkan perbuatan sia-sia. Itu orang yang meninggalkan perkara sia-sia. Perkara sia-sia itu perkataan maupun perbuatan juga. Itu orang yang meninggalkan daripada perkara sia-sia. Kemudian alladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang yang menunaikan zakat. Sebentar lagi juga kita yaitu zakat fitri. Nah, itu bahkan zakat mal juga. Ini ada hak, kalau sudah sampai nisabnya, ini ada hak saudara-saudara kita. Saudara kita fuqara wal masakin dan sebagainya, 8 asnaf itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 gulungan itu. Maka kalau kita diberikan karunia oleh Allah SWT, ada harta kita ini, ada yang ada hak saudara kita. Ini ada. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kemudian walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu orang yang menjaga daripada kemaluannya, perbuatan zina, perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri dan hamba saya yang miliki, itu yang boleh kita pamarif tahara dzalika fa ulaika hum adun. Tetapi barang siapa yang lebih daripada itu sudah melampaui batas. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Kemudian selanjutnya tadi yaitu orang yang khusyuk salatnya, meninggalkan perbuatan sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluannya. Yang kelima walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un, yaitu orang yang menjaga daripada amanah.
Amanah yang ada hubungannya kepada Allah, amanah sesama kita, dan amanah pada diri kita sendiri. Amanah daripada Allah SWT, perintah-perintah Allah harus dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Ini amanah. Amanah sesama kita, hutang piutang, gade-begade, pinjam meminjam, amanah. Cari diri kita, jaga kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Ini Allah. Wa ahdim ra'un, dan kemudian orang yang menunaikan janji. Al-wa'dudain. Orang Arab mengatakan al-wa'dudain, yaitu janji itulah hutang. Maka orang yang menunaikan daripada hutang. Kemudian yang terakhir, walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, yaitu orang yang menjaga daripada sholat. Sholat jangan sampai lepas. Walaupun sakit, tetap kita menjalankan daripada sholat. Enggak bisa berdiri dengan duduk, enggak bisa duduk kita dengan bersandar, enggak bisa bersandar dengan terlentang. Enggak bisa kita wudu, mungkin karena sakit kita, kalau wudu tambah parah, boleh kita tayamum. Tapi sholat jangan ditinggalkan. Ini penting. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang pewaris. Alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang akan mewarisi yaitu Jannatul Firdaus, orang yang akan yaitu menempati surga daripada surga Firdaus. Maka ini alhamdulillah, saya ulangi lagi tadi surat daripada Ali Imran 16-17 tadi lah ciri-ciri orang yang akan masuk surga, sedangkan ciri-ciri orang yang akan menempati surga Firdaus dari surat Al-Mu'minun tadi ayat 1 sampai yaitu 11 ini. Maka apa saja yang ada hubungannya dengan agama mulia, entah itu benda, entah itu hewan, entah itu apalagi manusia. Benda saja, Hajar Aswad itu benda, hanya batu. Hajar Aswad, batu hitam. Dulu aslinya putih, karena dosa-dosanya manusia jadi hitam. Hajar Aswad itu hanya batu saja. Karena itu adalah ada hubungannya dengan agama, dimuliakan. Orang yang setiap umroh haji bisa inginnya memeluk mencium Hajar Aswad. Mudah-mudahan kita semua bisa haji dan umroh semua, insya Allah. Amin. Kemudian binatang saja kalau itu ada hubungannya dengan agama, Allah muliakan. Seperti mana ada 10 janji Allah, 10 hewan yang akan dimasukkan surga. Anak daripada yaitu apa namanya, yaitu anak sapi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yaitu apa namanya, kambing daripada Nabi Ismail, ya. Kemudian yaitu ikan yang dalam daripada Nabi Yunus alaihissalam, itu kemudian keledainya Nabi Uzair, ya. Kemudian daripada burung hudhud Nabi Sulaiman, semutnya Nabi Sulaiman, kemudian anjing Ashabul Kahfi. Masya Allah, anjing Ashabul Kahfi, karena pernah saya ke Yordania tahun 96 di sana, melihat daripada gua Ashabul Kahfi itu, di sana masih ada daripada yaitu apa namanya kerangka daripada anjing Ashabul Kahfi itu. Itu anjing yang najis, tapi ada hubungan dengan agama, akan dimasukkan surga. Kemudian ontanya Rasulullah SAW yang dulu ketika hijrah dari Kuba itu menuju ke Madinah, itu tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, itulah itu hewan-hewan yang akan dimasukkan surga karena ada hubungannya dengan agama, apalagi manusia. Kalau manusia ada hubungan dengan agama, pasti mulia di sisi Allah SWT. Dunia mulia, akhirat jadi mulia. Maka ini Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini, Masya Allah, diberkahi oleh Allah SWT. Selalu kita hubungkan kita ini ada hubungan dengan agama, mulia di dunia, mulia di akhirat. Maka ini yang dijanjikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan dengan adanya daripada Ramadan meningkat iman kita, meningkat amal kita, meningkat daripada semangat untuk beribadah. Insya Allah, kita kesempatan, insya Allah. Insya Allah, sekali lagi Allah SWT itu terkait dengan majelis ini. Insya Allah dengan daripada pertemuan kita ini, selalu kita ini akan itu dimudahkan ya Allah SWT. Karena apa? Dalam hadis, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini
termasuk kita yang menjadikan ampunan daripada Allah SWT dan diberkahi oleh Allah SWT. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan pelajaran bagi kita semuanya, diberkahi oleh Allah SWT, meningkat iman takwa kita kepada Allah SWT, semakin dekat kepada Allah SWT, dan Allah SWT berikan istiqomah kepada kita insyaallah. Mari kita tutup majelis kita ini, majelis para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.